Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, hari ini mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu udah siap untuk memuji Tuhan sekaligus kita mau dengar firman Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan semua hidup kita, hati kita, pikiran kita saat ini hanya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menundukkan kepala. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh dengan keadaan yang sehat, kami bisa datang ke tempat ini untuk bersekutu, untuk memuji setiap kebesaran. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi Tuhan, ini kami mau berikan yang terbaik, bukan cuma sekedar rutinitas kami untuk datang, tapi kami mau sungguh-sungguh berikan hati kami hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan di tempat ini, biarkan hadirat Allah melingkupi setiap kami saat ini. Kami rindu Tuhan, sebab kami rindu berada tinggal di dalam hadirat. Sebab Engkau anugerah setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi semua yang terjadi Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, amin. Ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Benar Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu. Ya benar Tuhan, semua atas seizinmu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku terima semua
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Segala puji, kami angkat pujian kami angkat hati kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Hanya bagimu. Terpujilah namamu Yesus, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, puji namamu, Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan kami percaya Engkau telah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan.
Tolong Engkau berikan cuaca yang baik ya Tuhan, cuaca yang cerah, sehingga anak-anak-Mu dapat leluasa datang beribadah kepadamu tanpa ada halangan, rintangan suatu apapun ya Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, damai. Lawatan Tuhan turun atas jemaat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, multimedia, koletan, pemain musik, singer, song leader, bahkan yang menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah, bahkan pendoa ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk semua. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemimpin kami, Ibu Julien beserta Bapak Arif, kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kau berikan kedua pemimpin kami ini kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandari tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati, tambah hari banyak memenangkan jiwa, tambah hari tambah berkenan kepadamu, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan segenap pengurus, pelayan, pekerja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka roh persatuan dan kesatuan ya Tuhan, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melayani ibadah Mandarin, sehingga mereka semua apa yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GBPS Pusat Sawahan beserta seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Kau berkati kedua penatua kami, seluruh staf, pengurus, pekerja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Sawahan beserta seluruh cabang-cabangnya. Kiranya semuanya Kau berkati ya Tuhan, sehingga lewat GBPS Sawahan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, banyak memenangkan jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa tidak henti-hentinya untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan negara kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden beserta wakil, seluruh jajaran menteri, aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya mereka Kau berikan roh takut akan Kau ya Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan merasa penuh tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Cungkui ke tangan-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang menderita stroke ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, walaupun sudah ada di rumah ya Tuhan, tetapi keadaannya masih lemah ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya dari tempat ini kami panggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah sehingga Ibu Cumi kembali sembuh sempurna, kembali dapat sehat sempurna kembali ya Tuhan, sehingga dapat kembali berkumpul dengan kami semua untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ada yang sakit, yang lain-lainnya kami tidak sebutkan namanya ya Tuhan. Jika ada yang sakit, Engkau jamah mereka semua sehingga mereka juga memperoleh kesembuhan sempurna daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota kami yang kami cintai, kota Surabaya, ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau berkati kota kami, Bapak Wali Kota beserta wakil, seluruh pemerintahan yang tertinggi sampai tingkat RT RW, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Kau berikan keamanan di kota kami, sehingga anak-anak-Mu dapat senantiasa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Nah, sebentar lagi ya Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Tolong Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu,
Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja ya Tuhan, tetapi firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar dalam tangan firman-Mu. Kau kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya terima kasih atas undangannya. Ibu ini namanya saya kenal, warga ini Pak Tanjung, Ibu Tanjung. Itu adalah anak dan menantu ibu. Pada saat itu kami pelayanan, Bu. Saya senang sekali karena Ibu dan Bapak Tanjung itu luar biasa. Apalagi kalau worship ya, wah luar biasa mereka. Dan saya sangat rindu, sampaikan saya rindu, puji Tuhan. Pertama-tama saya mau bersaksi ya, yang saya alami luar biasa, mujizat yang luar biasa yang pernah saya alami ya. Bukan hanya kesembuhan, tapi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Orang mau mati, akhirnya hidup dan jadi normal. Puji Tuhan. Pada saat itu saya ada di Turki. Saya ikut tur ya ke 7 gereja Asia Kecil ke Turki. Dan pada saat itu saya di sana, saya ada satu teman satu kamar, ternyata cuci darah. Dan saya bilang sama tur leadernya, kenapa kamu kasihkan saya orang cuci darah? Kok nggak tidur sama kamu? Ternyata dia bilang, sudah Evi, nggak ada lagi tempat. Ada pendeta lain di tempat saya. Sorry, kamu harus tetap sama dia. Oke, tak apa-apa. Ya, karena orangnya nggak di sini, saya namakan dia Sandra namanya. Memang namanya Sandra. Dan pada saat itu, waktu satu malam pertama, saya lihat dia oke aja. Tapi saya aneh, kamar mandi itu bersih, ya. Nah, saya jarang dipakai. Saya heran. Kok Sandra ini jarang ke kamar mandi ya, kok agak aneh. Terus besok paginya kita tur, jalan, tahu-tahu dia ceplok. Saya lihat ke belakang, kok ada yang nolong. Jadi saya biarkan. Terus waktu kita makan malam, saya duduk makan malam di sana. Saya makan yang nggak enak. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Bentak saya begini, bentak. Doa. Kaget saya. Doa gitu, kaget. Wah, iya, sorry ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya harus kembali ke kamar saya harus berdoa. Terus ada 2 orang datang, ibu, saya ikut ibu mau berdoa, ya saya mau berdoa. Ya. Saya masuk di kamar, saya lihat Sandra itu, ambaannya, itu kulitnya itu hitam semua, ya, matanya merah. Semua hitam, ini hitam, betul-betul hitam ya, matanya merah. Saya bilang, Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan, saya harus apa Tuhan, kok tiba-tiba orang ini jadi begini. Kan Tuhan suruh saya berdoa, usir roh kematian. Saya usir roh kematian pergi, saya lepaskan roh kehidupan. Gak ada perubahan. Saya putus asa. Pada saat hari pertama, saya waktu tidur, saya bilang, Bu, saya punya minyak urapan. Nanti kalau ibu rasanya nggak enak, tolong dioperasi minyak urapan ke tubuh ibu. Oh iya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya harus pakai mana Tuhan, minyak urapannya nggak ada Tuhan. Terus saya ingat, saya dari Palembang saya dapat darah Yesus. Itu memang betul, kolam berubah jadi darah. Dan itu sampai detik ini saya selalu semprot darah Yesus itu. Dan pada waktu itu
saya putus asa ya. Terus adalah satu hamba Tuhan. Dia pikir saya bukan hamba Tuhan atau pendeta. Saya pikir jemaat biasa. Dia pikir. Terus dia bilang, ini darah Yesus, tak semprot darah Yesus. Terus ibu pendeta itu bilang, jangan Bu Evi, jangan semprot darah Yesus, jangan. Saya bilang, ibu si A, doa, tolong ibu duduk saja ya. Ini pelayanan saya. Saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan. Ibu duduk saja ya, ibu lihat. Langsung saya semprot semua, mukanya, matanya saya semprot semua, tubuhnya saya semprot. Akhirnya apa? Saya bilang, roh kehidupan, roh kematian keluar, roh kehidupan datang. Terima roh kehidupan. Tiba-tiba orang yang ambaannya begini, jerit, sambil nangis. Panjang A-nya. Sampai begitu dia stop, saya melihat ajaib. Baru pertama kali saya lihat kulit jadi normal kembali. Amin. Mata merah jadi biasa. Sampai Bu Evi kok saya semprot matanya merah. Kenapa? Ini darah Yesus. Saya percaya ada kuasa Tuhan. Kuasa yang menghidupkan. Amin. Darah itu berbicara tentang roh dan kehidupan. Ini darah Yesus. Orang kalau menghina darah Yesus, gak ada ampun. Sama kamu menghina Roh Kudus, roh Tuhan. Amin. Dan itu ternyata, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa orang ini langsung hidup. Saya bilang, ayo ibu, sekarang ibu bangun, berdiri. Si pendeta itu, si A, jangan Bu, jangan, tidur aja, biarin dia itu. Saya bilang, Ibu Sandra, tolong ya, kamu sudah sembuh, disembuhkan Tuhan. Ayo duduk, paling tidak duduk. Terus dia bangun, dia duduk. Puji Tuhan, dia sembuh. Amin. Besoknya juga dia sembuh. 12 hari sama saya. Kalau malam rasanya saya hadap ke samping, saya nanya, haleluya, haleluya. Saya tidak doain, tidak apa, saya cuma nyanyi. Tiba-tiba dia jadi reda, ambaannya reda. Inilah mujizat yang dahsyat yang pernah saya lihat, yang pernah saya sembuh mujizat, tapi ini dahsyat. Kulit hitam jadi normal kembali dalam sekejap. Mata merah jadi putih kembali sekejap. Di kemudian pada Tuhan kita. Jadi saya ini, kalau hati saya ini lembut ya, suka nangis. Kalau dengar lagu, dengar orang susah, saya nangis. Siapa di sini nanti yang sakit, saya akan doakan ya. Puji Tuhan. Bukan saya yang mendoa, yang bisa berdoa, tidak, tapi Roh Kudus itu yang melakukannya, menyembuhkan. Amin. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban saya lihat. Karena saya disembuhkan secara mujizat. Otomatis di dalam diri saya itu ada kuasa mujizat. Amin. Oleh sebab itu setiap orang yang pernah merasakan kuasa Tuhan, lakukan itu pada orang lain. Amin. Engkau ditolong dalam keuanganmu, tolong doakan orang-orang yang lagi kekurangan. Amin. Karena itu akan menjadi nyata, benar-benar hari-hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, ajar awal dan hujan air. Amin. Numpuk jadi satu, dahsyat. Sekarang mujizat-mujizat banyak terjadi. Amin. Saya mau cerita lagi, satu lagi. Tapi ini saling menguatkan. Nanti saya akan kembali kepada firman ya. Saya akan berbicara tentang siapa itu Yesus. Saya baru-baru ini saya dimarahin sama kakak saya. Ngomongnya nggak enak sekali. Saya sakit. Tapi saya nggak bisa melawan. Karena kalau melawan itu berarti ngapain kita ngeladeni? Bukan darah dan daging yang harus jadi lawan kita, tapi iblis yang di dalam kakak saya itu harus saya lawan. Amin. Jadi saya diam aja, saya nggak berdoa, saya nangis terus satu malam saya nangis, saya pembantu saya
Saya nangis, tapi aneh. Nangis begitu lamanya nangis, mata saya itu tidak bengkak, tidak kayak nggak apa-apa. Tapi pori-pori saya itu ada darah-darah, titik-titik. Oh, tiap pori-pori ada darahnya. Saya sampai lihat kaca, kok bisa ya ada darah? Tapi saya tahu, saya ingat di Getsemani, Tuhan Yesus sampai keringat darah. Jadi saya sakit, saking sakitnya, ya, tapi saya tidak bisa marah. Saking sakitnya sampai keluar butir-butir darah. Kalau ibu, bapak, saya nggak pernah beda. Tapi muka saya tuh aneh. Muka saya tuh jadi halus gitu. Tapi ya gitu, bintik-bintik katanya mukanya ibu kayak salmon, merah muda. Betul. Sampai sekarang aja kalau saudara lihat, mungkin muka saya ada merah mudanya. Saya nggak pakai apa-apa. Itulah Tuhan. Satu hal lagi yang saya heran, bukan muka saya yang halus, kutil-kutil saya di tubuh, ya penuaan ya, namanya orang tua ya. Kutil-kutil di perut itu bisa hilang. Saya sampai kaget ya, Mbak Siti ini hilang. Loh, kok bisa hilang? Loh iya, kok hilang kabeh? Itulah keajaiban Tuhan. Kalau saudara pernah merasakan mujizat Tuhan, mujizat itu akan terus mengikuti saudara. Apalagi pada akhir zaman, Tuhan tidak pernah melihat membeda-bedakan orang. Tuhan hanya lihat hatimu apa sungguh-sungguh pada Dia. Amin. Kalau hatimu sungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan akan bekerja dalam segala hal di dalam setiap kehidupanmu. Engkau adalah orang yang sangat beruntung. Amin. Mari kita lihat siapa Yesus ya. Yesaya 53. Ayat pertama, siapa yang percaya kepada berita yang kamu dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ini ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taruk itu artinya apa? Mild tender plant, tumbuh-tumbuhan yang sangat lembut, tender plant. Dia sebagai taruk tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus sebagai taruk tumbuh di hadapan Tuhan. Tender plant, tanamannya halus, yang lembut. Di sini dikatakan, dan sebagai tunas dari tanah kering, sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering itu nggak ada tunasnya, tapi sini tunas dari tanah kering. Jadi yang nggak mustahil jadi mustahil. Jadi yang nggak mustahil jadi mustahil. Amin. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Di tanah tandus, tanah yang kering, di situ dia tumbuh sebagai tunas di tanah kering. Amin. Jadi bisa dirasakan bahwa dia itu sudah tender plant, tanaman yang halus, lembut, dan tumbuh di tanah yang kering, bertunas di tanah yang kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Jadi semaraknya tuh nggak ada. Kalau saudara ini kan masih jelek-jelek, tapi lebih ganteng daripada Yesus. Benar, paling jelek manusia itu, tapi Yesus lebih jelek. Semaraknya pun nggak ada, sehingga orang lihat aja nggak mau. Kasihan. Jadi saudara merasa aku pendek, aku jelek, pesek, aku jelek sekali. Tapi Yesus lebih jelek. Dia lahir aja, dia raja
dia firman menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba, pakai dibungkus kain lampin. Kasihan. Tapi dia adalah yang sangat berharga. Biar bagi manusia tidak semarak. Memang dia ambil rupa yang paling jelek, yang paling rendah direndahkan, tidak semarak. Jadi saudara, biarpun saudara rasanya kurang cakep, jangan malu, jangan takut. Yesus lebih jelek. Tapi waktu Yesus bangkit ganteng, orang-orang nggak kenal, ya itulah dia, raja di atas segala raja. Yang dia kaya menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Amin. Dan di sini dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Dihina, kita kalau dihina aja marah ya. Tapi dia dihina, dihindari orang. Siapa mau dekat sama dia? Tidak ada yang mau dekat sama dia. Dihindari sama orang. Ya. Menutup mukanya terhadap dia. Jadi kita menutup muka kita terhadap dia. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita Yesus itu tidak masuk hitungan. Manusia paling jelek, manusia semua paling hina, ya, yang tidak berharga. Itu nggak ada perhitungan sama kita. Tidak masuk hitungan. Orang kayak gini ini nggak masuk hitungan. Sampai dihina, dinyek begitu. Saya kalau melihat cerita ini, saya jadi menangis. Siapa kita? Siapa kita? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Kurang apa kita? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi kesengsaraan kita dia pikul. Bawa salib, pikul. Dia pikul kesengsaraan kita. Marilah kita menghormati Tuhan. Amin. Padanya lah kita mengira dia kena tulah. Apes kutuk di tangan di atas orang ini, di atas Yesus. Sepertinya seperti kena tulah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia tertikam karena oleh pemberontakan kita. Kita berontak kepada dia. Kita tidak mau terima dia. Kita seperti tertikam. Dia seperti tertikam atas ulah-ulah kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Apa lagi? Diremukkan karena kejahatan kita. Dia tidak pernah berbuat jahat, tapi dia disiksa, dibuat jadi menderita dan seperti kena tulah, sengsara, semua rasanya no end, gak ada habisnya. Kasihan, sangat kasihan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ganjaran yang seharusnya keselamatan pada kita ditimpakan pada dia. Kita lihat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur Yesuslah yang menyembuhkan kita. Amin. Bukan kekuatan kita. Kita nggak punya apa-apa.
Saya bisa doakan Sandra. Saya bukan apa-apa, saya manusia biasa. Tapi tuh saya izinkan Tuhan memakai saya. Dan Tuhan melihat hatimu setiap. Jangan ada kecongkaan di dalam hatimu. Musuh Tuhan adalah kesombongan. Engkau akan dihancurkan dari kesombonganmu. Mari kita seperti Yesus, humble. Jangan kau mencari harta dunia sia-sia. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Engkau akan mendapatkan tulah, mendapatkan kutuk. Marilah kita bebas dari kutuk. Amin. Oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Siapa hari ini yang sakit minta disembuhkan? Ya, oke. Nanti kita akan doa ya. Saya akan datang ke sana atau ibu nanti bisa ke sini, nggak apa-apa ya. Tapi duduk di sana pun nggak apa-apa. Karena urapan itu ada sejauh manapun ada. Amin. Bukan karena ditumpang tangan, bukan. Tapi engkau percaya, engkau terima itu, saya jadi sembuh. Taruh di tempat tanganmu yang sakit. Dan itu nggak usah saya tumpang tangan. Saya manusia biasa. Tapi mintalah Roh Kudus itu yang menjamah dirimu. Sembuhan akan terjadi. Bukan karena tumpang tangan, bukan. Tapi percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Masih bisa setengah jam ya. Oh,
merasa sudah disembuhkan, angkat tangan. Siapa yang sudah disembuhkan, angkat tangan. Amin. Siapa yang sudah disembuhkan? Ya. Ada yang disembuhkan lagi, yang lainnya? Anak kecil. Oke, good. Ya, puji Tuhan. Bapak, kami berterima kasih. Engkau baik dan amat baik. Malam hari ini lawatanmu dahsyat luar biasa. Pengurapanmu yang dahsyat luar biasa. Dan kami yakin banyak yang disembuhkan. Hanya ucap syukur pada Dia. Karena Dia sudah hadir dan Dia mengasihi saudara semua. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu yang luar biasa. Kami terima kasih kepada-Mu Tuhan karena hadirat-Mu yang dahsyat luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan Engkau sangat mengasihi kami semua Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan jauh lebih dari segala-galanya Tuhan. Dari segalanya yang ada Tuhan. Dengan kasih yang dahsyat yang agape, kami percaya pengampunan sudah kami terima Tuhan. Di dalam diri kami tidak ada lagi luka hati. Di dalam diri kami akan ada pengampunan. Karena Engkau Tuhan yang mengampuni. Siapa kami Tuhan? Seharusnya kami tidak layak, tapi Engkau layakkan bagi kami supaya kami bisa hidup bersama-sama dengan-Mu dan menjadi layak bersama-sama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Pak? Oh, Bapak. Oh, Bapak. Puji Tuhan. Bapak ada hadir. Biasanya. Iya. Shalom, Pak. Puji Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Sekali lagi kita akan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Amin. Purada kalamata sangkara labu, jika kalamata sangkara labu, ira labu. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur malam hari ini karena kasih karunia yang besar. Engkau telah menderita, Engkau telah berkorban, Engkau telah mengalami sengsara untuk memulihkan kami. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Satu anugerah yang besar yang memberikan kepada kami, hingga kami sementara kembali ke rumah, kami pulang dengan penuh sukacita atas kasih karunia-Mu yang tak terkatakan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana beliau berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dengan sebentar kami pulang ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Bahkan anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus
yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.